Waspada developer angker atau fiktif. Ketemu lagi bareng saya Douglas Wisnu di channel Rumah Amanah. Rumah baru bebas hantu. Hantu di sini yang saya maksud adalah berita miring atau kabar horor tentang proyek perumahan baru. Memang kita harus waspada saat membeli rumah di proyek-proyek perumahan baru. Nah, berikut kita akan bahas satu persatu kabar horor yang harus kita hindari. Cukup wajah saya aja yang horor, tetapi nasib kita jangan. Oke? Yuk kita bahas. Waspada developer angker atau fiktif. Sebelum saya bahas, di sini saya memakai role model adalah perumahan Damarsi atau perumahan Damarsi Residen. Ini adalah salah satu proyek perumahan baru yang hingga saat ini masih bisa dipertanggungjawabkan. Sekalian jualan lah. Sajal pedagang. Oke, yuk kita bahas. Hantu yang pertama atau cerita horor yang pertama, yaitu adalah tentang masalah desain. Biasanya di sini kita kalau membeli perumahan di perumahan yang baru atau proyek yang baru berdiri, kita biasanya hanya dapat gambar 3D-nya saja. Tetapi kita nggak ngerti desain aslinya nanti kalau direalisasikan seperti apa. Karena di sini nanti akan mempengaruhi adalah tata ruangan di dalam rumah, ditambah juga airflow atau aliran angin, atau juga sirkulasi cahaya saat lampu semua dimatikan. Nah, ini kita nggak akan pernah tahu kalau seumpama perumahan tersebut belum memiliki rumah contoh atau unit contoh. Nah, di sini teman-teman, kita harus menghindari kalau kita hanya melihat hanya dari desain. Prioritaskan jika teman-teman memilih rumah di proyek baru, developer tersebut sudah menyediakan rumah desainnya atau unit contohnya atau miniaturnya dalam bentuk apa ya, yang kita benar-benar bisa menilai dari dalamnya. Karena tidak semua developer menyediakan ini. Jadi kan ya nggak lucu kalau kita beli rumah ternyata ketika direalisasikan ternyata rumah itu sangat tidak cocok dengan kebutuhan kita. Kalau di Damarsi Residen sendiri, nah ini saya langsung ngulik aja ya. Ini saya sudah ada di lapangan. Berikut rekamannya. Kalau di Damarsi Residen sendiri sudah bukan unit contoh lagi teman-teman, tetapi sudah ada unit yang diserah terimakan. Jadi kita bisa menilai langsung bagaimana tata ruangnya, bagaimana desainnya ini. Apakah ini sesuai dengan gambar 3D yang mereka janjikan. Nah, seperti ini teman-teman. Cahayanya kita di sini pencahayaannya cukup bagus, airflow-nya cukup bagus, tata ruangnya ya bagus. Di sini terdapat 2 kamar. Nah, begini toiletnya. Dan di area belakang sudah ada dapur dan ada tanah sisa juga untuk meletakkan jemuran. Untuk carportnya sendiri lebar karena tamannya yang diperkecil. Jadi untuk manuver kendaraan nanti lebih mudah. Jadi hantu pertama ini bisa kita basmi dengan rumah contoh. Prioritaskan jika membeli rumah di proyek baru, teman-teman harus melihat rumah contohnya dulu atau unit contohnya. Oke, yuk kita lanjut di yang berikutnya. Yang berikutnya adalah tentang kualitas bangunan. Ini biasanya memang ada ketakutan tersendiri teman-teman. Soalnya biasanya di brosur tertulis komplit, tertulis jelas spesifikasinya seperti apa. Tetapi realisasinya terkadang berbeda. Jadi terkadang ini banyak faktor teman-teman. Jadi kita tidak bisa dijadikan acuan dari brosur. Nah, kalau di Damarsi Residen sendiri, kita bisa lihat mulai dari atapnya seperti yang tertulis di brosur menggunakan galvalum. Lalu untuk pondasinya sendiri ini menggunakan konstruksinya ini cor bertulang. Terus juga ini menggunakan batu bata merah press MRH. Oh, lihat lur. Oke ya. Jadi kabar miring tentang kualitas bangunan ini bisa kita patahkan dengan melihat proyek yang sedang berlangsung. Jadi kita bisa menilai secara langsung teman-teman mengenai bangunannya, kualitasnya seperti apa, apakah real seperti yang dijanjikan di dalam brosur. Oke, lanjut kalau begitu di hantu yang ketiga. Hantu yang ketiga atau kabar miring yang ketiga adalah mengenai lokasi. Akankah lokasi tersebut berkembang menjadi hunian yang layak huni?
ataukah tidak? Kita bisa patahkan dengan melihat project-project dari developer lain. Ada nggak tetangga developer lain di sekitar sana? Apalagi jika developer tetangga adalah developer yang sudah terkenal atau ternama. Jika di Damarsi Residence sendiri, kita bisa lihat di tetangga kita ada siapa? Safira Juanda. Lalu juga ada Grand Surya. Dan sekarang yang sedang berlangsung ini ada miliknya dari project dari Jasa Marga. Dan ada juga Sun Village dan banyak developer berkualitas lainnya. Jadi bisa dipastikan kalau untuk project Damarsi Residence sendiri, ini pasti kualitas tinggalnya terjamin, dijamin untuk kualitas tinggalnya bagus. Jadi hantu yang ketiga tentang kualitas tinggal atau lingkungannya bisa kita patahkan dengan melihat developer tetangga. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Hantu yang keempat adalah akankah project ini terrealisasi? Nah, ini sebenarnya klasik sih, tapi banyak banget keluhan tentang ini teman-teman. Jadi kita harus waspadai tentang perumahan ini akankah bisa terrealisasi atau tidak. Tetapi kekhawatiran ini bisa dipatahkan jika developer tersebut sudah pernah mengeksekusi project di tempat lain atau project sebelumnya. Kita langsung cek aja portofolio dari developer tersebut. Kalau di Damarsi Residence sendiri, ini kan developernya adalah Mandiriland Prosperous. Di project sebelumnya kita ada Juanda Residence. Yang saat ini dipasarkan adalah Juanda Residence 4. Teman-teman bisa klik linknya ada di pojok kanan atas. Di Mandiriland Prosperous sendiri atau MLP, developer MLP ini sudah banyak sekali teman-teman di Juanda Residence. Sudah sampai Juanda Residence 4. Ada juga di GGR Juanda. Ini sudah serah terima full di GGR Juanda 1. Bahkan sekarang sudah mulai dipasarkan dan mulai diprogres bangun itu di GGR Juanda 2. Terus juga ada GGR Tambak Cemandi. Ini yang istimewa sekali teman-teman, karena lokasi langsung berdampingan dengan project OR atau Outer East Ring Road, yang nanti mungkin linknya kita akan buat di dalam video yang berbeda. Terus juga ada di Wage, itu juga sudah banyak sekali unit yang sudah sampai serah terima. Jadi kalau untuk project Damarsi Residence sendiri, portofolionya sudah banyak, jadi sudah banyak sampai serah terima. Bisa dibilang Mandiriland Prosperous adalah developer yang terpercaya. Jadi cerita hantu yang keempat tentang kekhawatiran akankah project tersebut bisa terrealisasi, bisa kita patahkan dengan melihat portofolio dari developer tersebut. Tetapi jika memang developer tersebut masih baru, teman-teman perlu cek tentang legalitas dari developer tersebut. Itu haknya teman-teman. Jadi teman-teman pasti dipersilakan untuk melihat. Mungkin mengcopy atau memfoto memang biasanya dirahasiakan teman-teman. Biasanya memang dibatasi. Tetapi biasanya kita dikasih hak untuk melihatnya. Jadi manfaatkan itu. Oke ya. Kalau begitu kita lanjut menghadapi hantu yang selanjutnya. Nah, berikutnya kita akan menghadapi hantu yang paling kuat. Karena hantu ini datangnya di paling terakhir, mirip polisi India. Nah itu. Jadi gini, project tersebut sudah jadi rumah. Kualitas bangunannya persis dengan yang ada di brosur. Semua fasilitas sudah dibangun seperti yang mereka janjikan. Semuanya sudah selesai. Tetapi hantu ini datangnya bukan dari developer, tetapi adalah dari mana? Proses KPR-nya teman-teman. Nah ini yang paling banyak menyakitkan orang. Paling banyak saya dapat cerita sedih dari cerita ini. Ini memang hantu yang paling terakhir tapi paling menyakitkan. Jadi kegagalan KPR ini disebabkan oleh banyak hal, terutama adalah dari data keuangan teman-teman sendiri. Jadi bukan dari karena developernya. Jadi saran saya sebelum pengajuan KPR, teman-teman harap sering berkonsultasi kepada developer. Apakah teman-teman ini mungkin mengajukan kredit dengan via KPR dari bank ataukah tidak? Jika tidak, solusinya bagaimana? Developer yang baik pasti mau mendengarkan, pasti juga mau ngasih solusi, bukan cuman ya urusanmu gitu. Gak mungkin developer seperti itu, developer berkualitas
Tidak mungkin seperti itu kelakuannya. Kalau di Damarsi Residen sendiri, bisa dilihat di sini nih, apa ini? KPR pasti ACC atau kredit rumah pasti di ACC. Tenornya pun juga tidak deket-deket teman-teman, tidak terlalu mepet, jadi bisa mengangsurnya tidak terlalu berat. Nah, di sini pengajuan kreditnya bisa sampai 15 tahun teman-teman. Wali, 15 tahun. Bayangin, pengajuan kredit 15 tahun pasti ACC, cuman modal KTP. Nah, tapi apakah dengan mengangsur seperti ini realisasi proyek akankah terganggu? Kita bisa lihat tadi kan portofolionya seperti apa. Nah, realisasi tetap seperti mereka janjikan. Jadi hantu yang terkuat ini kita bisa antisipasi dari awal teman-teman mengambil rumah. Pastikan teman-teman ini layak untuk pengajuan KPR. Tapi kalau mau gampangnya, di produk saya aja lah. Jadi itu tadi adalah hantu-hantu atau kabar yang bikin serem saat kita mengambil unit di perumahan baru. Kalau untuk gampangnya teman-teman, ya udah ambil di Damarsi Residen aja, semuanya beres. Kalau ada pertanyaan, saya sangat tunggu di kolom komentar. Kalau dirasa informasi ini bermanfaat, boleh dong dijempol. Rumah adalah kebutuhan pokok, masa mau disekunderin? Bagi Anda yang sampai saat ini belum punya rumah atau belum kesempatan untuk inden rumah, jangan minder, jangan malu atau jangan sedih. Saran saya cuma satu, tetap sama kayak video-video sebelumnya. Klik tombol subscribe dan kita di sini belajar bareng-bareng. Mari kita berikhtiar dengan cara yang lebih masuk akal. Ayo kita berjuang bareng supaya kita sama-sama bisa punya rumah, sama-sama bisa punya tempat tinggal. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya pamit.